Kembali lagi dengan saya Setia Pawestri di acara Mimbar Agama Katolik. Nah, Kang Mas Mbak Ayu semuanya yang terkasih, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Sebelum itu mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, sehingga pada siang hari ini kami diperbolehkan untuk menguatkan iman kami melalui acara Mimbar Agama Katolik. Tuhan, semoga melalui saluran Mimbar Agama Katolik ini, kami semakin diperteguh dalam iman dan semakin baik dalam menjalani hidup ini. Kami juga semakin percaya akan iman kami dan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan, sekali lagi tinggallah di dalam hati kami dan bimbinglah setiap perjalanan hidup kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Barang siapa menyebut kamu, ia menyebut aku. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan memikul aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia akan menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada seorang yang kecil karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kang Mas Mbak Yu, selamat siang. Pastinya Kang Mas Mbak Yu, tadi pagi sudah ada yang pergi ke gereja dan mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang siang ini di acara Mimbar Katolik, kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan ini. Siapa tahu di antara Kang Mas Mbak Yu tadi di gereja ada yang masih ngantuk. Semoga melalui acara Mimbar Agama ini Kang Mas Mbak Yu dapat teringatkan kembali atau hatinya dibukakan kembali. Yang tadi pagi belum terlalu melek, sekarang seharusnya sudah siap ya untuk menerima sabda Tuhan. Nah, Kang Mas Mbak Yu, dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42 ini, kiranya apa sih yang Tuhan ingin sampaikan pada kita? Sebenarnya pada Injil hari ini menekankan lebih pada skala prioritas. Nah, skala prioritas apa yang dimaksud? Yang pertama, di sini Tuhan tidak berarti membenci keluarga, melainkan menempatkan kasih kepada Kristus jauh di atas ikatan duniawi dan manusiawi. Seringkali ketika kita kehilangan keluarga kita yang meninggal, kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, atau kita kehilangan anak, kehilangan harta yang lebih cenderung melekat pada dunia ini. Kita tidak boleh bersedih terlalu kepanjangan. Karena apa? Ya karena apa yang ada dalam dunia ini semuanya hanya titipan dari Tuhan. Entah itu anak, istri, suami, kakek, nenek, orang tua, anak, harta, semua hanya titipan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Makanya Kang Mas Mbak Yu, saya dan Kang Mas Mbak Yu semuanya diketuk hatinya supaya tidak terlalu mencintai hal sesuatu yang ada di dunia ini secara berlebihan. Benar enggak Mbak Kang Mas Mbak Yu?
Apakah di antara Kang Mas Mbak Yu masih ada yang demikian? Dulu saya memiliki sebuah kisah dalam hidup saya sendiri, terlalu mencintai pasangan saya, atau saat itu saya masih dalam usia kuliah, saya terlalu mencintai pacar saya, dan di situ Tuhan menampar saya bahwa saya tidak boleh mencintai segala sesuatu yang ada di bumi ini melebihi Tuhan. Tuhan mengambil mantan saya ini melalui tangan sahabat saya. Itu sangat menyakitkan, yang sangat luar biasa. Saya merasa Tuhan tidak adil. Kenapa saya begitu mencintai mantan saya ini, Tuhan ambil. Saat itu saya seperti orang gila, apalagi mengambilnya melalui tangan yang saya cintai, yaitu melalui sahabat saya. Itu sangat menyakitkan. Nah, di situ Tuhan sungguh benar-benar menampar saya bahwa saya tidak boleh terikat kepada hal-hal duniawi dan lebih berserah kepada Tuhan. Akhirnya ketika saya mulai berserah kepada Tuhan, Tuhan mengembalikan semuanya. Tuhan memberikan pasangan yang lebih setia kepada saya, lebih tidak main fisik, tidak main kekerasan, lebih menghormati saya, lebih mencintai saya. Dan kami juga sekarang sudah dikaruniai seorang anak yang sangat lucu. Nah, itu berkali-kali lipat karunia Tuhan ketika saya mulai ikhlas kepada apa yang saya miliki tadi, bahwa saya menyadari semua hanya titipan. Tuhan mengembalikan semuanya, memberikan atau mengembalikan kebahagiaan itu yang lebih-lebih dari sebelumnya. Nah, dan berikutnya Kang Mas Mbak Yu, kita juga diberikan keberanian untuk memikul salib. Mengikuti Yesus membutuhkan penyangkalan diri dan kesiapan memikul salib, menanggung resiko demi kebenaran Injil. Nah, ini seperti waktu-waktu yang lalu saya juga pernah mengatakan bahwa kalau kita mengikuti Tuhan Yesus itu tidaklah mudah. Kita harus mau memikul salib. Salib itu apa sih? Salib itu adalah penderitaan yang ada di bumi ini. Jadi, ketika Tuhan memberikan cobaan kepada kita, seberat apapun, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan dan harus tetap percaya akan kasih Tuhan, percaya akan iman akan Yesus Kristus, percaya akan kerajaan Allah yang akan indah pada waktunya. Nah, Kang Mas Mbak Yu, mungkin di luar sana Kang Mas Mbak Yu sedang menghadapi suatu persoalan yang sangat luar biasa, yang mungkin bisa jadi seakan-akan tidak ada jalannya. Jalan terasa buntu, tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu. Ingatlah, itu salib kita, di mana kita tidak boleh menyerah pada salib kita. Kita harus mau memikul salib kita, tidak boleh menyerah. Ingat akan kasih Tuhan yang luar biasa, yang rela menderita untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Kang Mas Mbak Yu mungkin pernah melihat filmnya Yesus Kristus disalib. Tapi kita harus sadar bahwa apa yang ditampilkan di dalam film tersebut tidak menggambarkan semuanya. Tentu saja kasih Tuhan lebih besar dari hanya sekedar yang ditampilkan dalam film tersebut. Penderitaan yang ditampilkan dalam film tersebut tidak seberapa. Tentu saja lebih dari itu kasih Tuhan. Maka dari itu percayalah, kasih Tuhan sangat luar biasa bagi kita, dan semuanya akan indah pada waktunya. Meskipun darah sampai ibarat kata kehabisan darah, keringat bercucuran, hati terasa hampa, merasa tidak bertenaga, tidak ada jalan keluar, merasa dunia ini tidak adil, kok seperti ini, kok seperti itu, percayalah, Tuhan akan selalu mendampingi kita, memegang tangan kita, mendekap kita selalu. Nah, Mas Mbak Yu semuanya, berikutnya bacaan ini juga menggambarkan tentang upah pelayanan. Sekecil apapun perbuatan kasih yang dilakukan, bahkan sekedar memberi segelas air kepada murid atau nabi, Tuhan menghargainya dan tidak akan kehilangan upahnya. Nah, Kang Mas Mbak Yu, ini juga berkaitan dengan hukum tabur tuai. Ketika kita mampu berbuat baik kepada orang lain, Tuhan tetap tidak akan tutup mata kok.
Mungkin lah Tuhan, saya sudah memberi kebaikan kepada orang-orang di sekitarku, tapi kenapa hidupku masih kerasanya itu hampa, masih belum lebih baik lagi, masih melarat atau masih miskin, masih menderita? Ingat, itu karena Tuhan masih sayang kepada kita dan Tuhan yakin kita masih mampu melewati cobaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Tuhan akan memberikan cobaan kepada umatnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau Tuhan memberikan cobaan itu kepadamu, berarti Tuhan percaya engkau, kamu, kita akan masih mampu melaluinya. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa akan upahnya. Suatu hari nanti kita akan mendapatkan hikmahnya, mendapatkan upah yang luar biasa. Seperti yang tadi saya contohkan, saya merasa tidak pernah menyakiti sahabat saya mencintai dengan tulus mantan saya itu dulu. Tapi Tuhan menggantikan dengan suami saya saat ini yang sungguh luar biasa, lebih mencintai saya, lebih menghargai saya, dan yang paling penting tidak main fisik, lebih menghargai seorang wanita, menjadi ayah yang begitu sayang kepada anaknya, seperti itu. Nah, Kang Mas, Mbak Yu, semoga renungan pada hari ini dan refleksi bacaan Injil pada hari ini bisa membantu Kang Mas, Mbak Yu semuanya, membantu saya juga untuk menjadi manusia-manusia yang lebih beriman, karena kita sadari kita saat ini hanyalah butiran debu. Kita hanya manusia biasa yang masih gampang jatuh dalam dosa dan selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan bimbingan dari Tuhan. Mari Kang Mas, Mbak Yu, kita tutup renungan pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas renungan pada siang hari ini. Kiranya Engkau juga menguatkan iman kami dan juga menambahkan iman kami, sehingga kami tidak terlalu cenderung memikirkan hal-hal duniawi, mencintai hal-hal duniawi secara berlebihan, sehingga kami secara tulus mencintaimu, tidak berharap akan imbalan yang luar biasa, dan kami hanya sungguh-sungguh bertekun dalam iman. Kami mampu menerapkan segala ajaran-Mu di dalam duniawi ini, sehingga nanti kami diperbolehkan bergabung di dalam kemenangan-Mu, di dalam sisi-Mu. Tuhan, sekali lagi, tinggallah di dalam hati kami, bimbinglah hidup kami, bimbinglah setiap langkah hidup kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa terlalu dalam. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan yang terlalu dalam. Tuhan, kuatkan iman kami. Ajari kami akan kasih-Mu yang luar biasa. Kuatkan kami dalam menghadapi segala cobaan. Yakinkan kami bahwa kasih-Mu luar biasa, dan suatu hari nanti kami akan mendapatkan kebahagiaan kekal. Tuhan, ajari kami untuk selalu mengingat bahwa di dunia ini kami hanya sebentar, dan kasih-Mu yang luar biasa ada di dalam diri-Mu. Aku mencintai-Mu Tuhan Yesus, tinggallah di dalam hati kami dan bekerjalah di dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kang Mas, Mbak Yu semuanya, terima kasih sudah bergabung dengan saya Setio Pawestri di acara Mimbar Agama Katolik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berkenan di hati Kang Mas, Mbak Yu, dan juga Kang Mas, Mbak Yu memiliki kerinduan untuk selalu mendengarkan firman-firman Tuhan melalui acara Mimbar Agama Katolik ini. Berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati.